Ini pada on cam nggak? Enggak. Oke, Oke. jadi siapa duluan? Berarti gue duluan dulu ya. Jadi dari chapter 7 dulu aja deh. Nanti baru ke rembet ke 8. Tadi gue dapat poin dari chapter 7 itu. Yang pertama itu alasan untuk mengembangkan produk kita. Jadi alasannya itu kenapa nih? Ada opini nggak dari kalian? Ya unik Kenapa ya. kita bisa Produknya kan ya mengembangkan? tujuannya Heeh. kayak kayak biasa aja mencari keuntungan, apalagi Cak. Enggak sih kayak Enggak ya, enggak oke kayak gitu ya. iya karena eh karena kami ingin menginovasikan menginovasikan produk Campuran brownies variasi. gitu nggak sih? Produk Ya bisa suatu gitu. iya produk suatu brownies menjadi Apa? Bukan menjadi sih, lebih tepatnya mencampurkan produk variasi brownies dengan cheese gitu. apa? Jul gimana? Kayak apa? Lebih tepatnya nggak kayak itu sih, tapi lebih kayak mencampurkan nggak sih kan brownies coklat sama cheese. Iya jadi kayak karena kami ingin menginovasikan produk brownies dengan dengan rasa yang baru gitu ya, Iya, boleh sih. dengan rasa yang baru dan juga lebih efisien untuk dikonsumsi. Gak apa, nggak apa. Karena kan Kayak kita kan, kayak gampang juga gitu karena kan kan kita, prosesnya. ya kan kita makannya cuma sekali hap gitu nggak sih? Karena kan kecil Enggak, kayak kan? sih lebih gede, Cak. Hah? Enggak sekecil itu. Iya, Cak, Gede? nggak kecil itu Hah? sebenarnya Enggak sekecil itu. emang kecil, tapi nggak yang satu kali hap doang. Oh, berarti karena kami ingin menginovasikan produk brownies dengan rasa atau Dengan cita eh, efisiensi dimakannya gitu aja sih. Kan kadang kalau misalkan brownies atau makanan manis kan dijualnya per, kalau nggak per slice, dia tuh per slice kayak juga kan agak lebih gede kan. Atau enggak dia jualnya per loyang. Cuman ini lebih kecil daripada per slice itu. Jadinya kayak lebih efisien untuk dimakan gitu. dan Anjay juga gak? untuk ya kayak lebih efisien untuk dimakan. Atau bisa juga kayak buat kayak trial sebelum beli. Kita ada size gedenya masih enggak ya? Nggak ada. Oh, Nggak ada, Beb. Itu udah gedenya. Atau maksudnya mau apa? Kayak buat Kan kita di tester cup gitu. oh iya ya. Iya, kita di cup jadinya kan. dengan dengan Iya benar. packaging gitu aja, dengan packaging yang unik gitu aja kali ya. Bukan unik kali ya, lebih tepatnya kayak ini, Cak. Simpel kali. Iya, Yang simple. 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 Dah, saya itu alasan. Kapan dan bagaimana produk tersebut dijual? Oh, ini mah udah ya. Iya, Kan udah ada tanggal tiga tanggalnya. puluh benar. Cak, Cak, Ya. Cak, nambahin deh. Tadi kan ngembangin produk produk ya. Heeh. Kayaknya masuk nggak sih kalau misalkan kan eh, pada dasarnya yang sudah eh, beredar di pasaran gitu kan brownies ya ya udah brownies aja gitu kan. Hmm. Nah, kita kita ngembangin nih gimana caranya si brownies ini nih nggak sama dengan brownies yang udah ada beredar gitu. Yaitu dengan cara kita kan eh, inovasinya isinya pakai apa? Cream cheese ya. Mm-mm. Kayaknya tuh masuk nggak sih ke bagian ngembangin produk juga selain dari packaging gitu? Berarti gue tambahin nih, karena kami ingin, kan bener nih, karena kami ingin menginovasikan produk brownies kami dengan cita rasa yang baru, yaitu dijabarin gitu cheese ininya, Iya, kayaknya dijabarin deh. yaitu cream cheese ya, Mm-mm, yaitu terdapat cream cheese di dalamnya. mm-mm. Anjay, wow, udah Oke, lanjut lanjut apa nih. lagi, Sa? Kalau gue kan tadi kan udah nih alasan, terus yang kedua itu gue cuman pertanyaan itu ngebahas kapan dan bagaimana produk tersebut dijual. Tapi bagaimana produk tersebut dijual itu maksudnya gimana?
Cara kita menjual produknya dari produksi udah jadi kan ya, kita jual ke konsumen. Tapi itu kayak nggak perlu sih, Cak, kan kayak kita stand gitu doang. Berarti kapan akan kami jual pada tanggal 30 November gitu ya? Heeh. Dan tempatnya bla 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 bla. Dan bagaimana kami menjual produknya dengan cara kami membuat stand gitu aja kali ya? Iya gitu kan. Perlu Oke, oke, oke. dijelasin nggak sih kayak yang kayak kemarin itu yang bapaknya bilang kayak pembagian yang operasi yang berdasarkan konsentrasi itu ingat gak sih yang kemarin guys? Oh, Iya, iya. ngerti-ngerti. Oh iya, kita juga belum begitu kan? Heeh. Tapi di dalam chapter 7 nggak ada. Bener sih, cuma pembagiannya aja dulu, Cak, tentuin gitu. Kemarin pembagiannya siapa? Ini gue catat SDM kan operasional. Apa aja sih? Operasional, keuangan. Operasional, keuangan, SDM, sama marketing. Mm-mm. Nah, siapa tuh? Operasionalnya siapa? Operasional Gina, yang bikin kan? Nabila. Namanya Operasional, tapi kan kayaknya di konsentrasi kita nggak ada operasional ya. Kayaknya semuanya aja nggak sih? Operasional kan maksudnya masak kuenya, baking Iya. deng. iya, berarti Oh operasional. iya bener, semuanya ya. Operasional semua. Marketing Terus, juga semua gitu. Enggak, enggak tetap dong, aja. marketing enggak semua. Marketing pasti Keuangan, orang. Marketing siapa dulu nih namanya? Udah aku, Eca dan Eca dan Siapa? Siapa? Marketing Nura. kan? Nura Keisha. gue keuangan dah. Oke, Keisha keuangan. Siapa ini? Itu gue nggak temennya. Yang mana aja? Berarti marketing 3, keuangan 3 gitu. Iya, karena kan operasional kan semuanya. Iya, berarti marketingnya 3, keuangannya 3. Heeh. SDM. SDM, Oh iya, ada SDM juga ya. dua-dua kali ya? Jadi Ya dua-dua. udah dua-dua. SDM-nya tuh lebih ke ini gak sih yang ketua kemarin? Karena seingatku bapaknya kayak ngomong yang ngatur pas jalan hari H gitu, pembagiannya. Oh, jadi SDM itu yang nentuin kita bagiannya bagian apa aja gitu ya. Hmm. Pas Aku gue aja. Julita. Kita Oh gitu berarti. Ini Iya, nggak marketing apa-apa, dulu nggak aja, apa-apa, Cak. marketing dulu. Marketing siapa? Aku dan Oh, aku boleh. Medina. Medina. Ya, terus keuangannya Terus keuangan siapa? gue boleh. Asia. Keuangan Keisha dan Siapa? Aku juga. Julita. Ya, udah nggak apa-apa. Berarti ini maksudnya kalau keuangan kayak ngurus ininya ya, ngatur kita Modal. belanja-belanja ini sih. Iya. ya ini Iya, kayak bendahara aja deh gitu nggak sih? modal nanti hari H juga PA. ngurus jadi kasir. SDM, Oke, oke. SDM tadi SDM. Julita ya? Ya, terus Tunggu. Marketing, operasional, keuangan, SDM. Udah, nih. Apa lagi? udah berarti itu aja udah. Nah, Nabila sama Julita sama Operasional. apa tadi operasional semua sayang. Ya, berarti Nura sama Lita mau jadi apa lagi? Ya udah SDM. Ya udah SDM. Demo ya. SDM. Moralita SDM. Dah, Udah, apa lagi yang belum? udah. Berarti SDM ada 3. Ya, Oke. nggak apa-apa lah, Cak. Ini kerjasama bersama. Udah intinya kerjasama. Ya, ya, ya. Udah lanjut. Abis itu ke Keisha ya. Poin Keisha apa tuh? Iya. Kalau dari poin gua ini deskripsiin produk, terus keunggulannya sama keunikan yang kita ambil. Ada yang tahu nggak Itu ada di deskripsi Kalau proposal, di produk, apa? berarti kenapa? ada di Apa? proposal yang kemarin Iya, kayaknya gue juga baca ada deh. Produknya deskripsinya. berarti kita ngejelasin produknya aja kan? Heeh. Hmm. Brownies ini, bla bla bla. Nah, keunggulannya Keunggulannya produk kami ini
memakai bahan-bahan yang berkualitas, Segar. segar buah dong Tekstur, sayang. tekstur juga menarik nggak sih? Ya, tekstur juga Iya. menarik. Terus keunikannya Hmm. kan ada cheese-nya dalam dalam brownies-nya kan. Iya, gitu. Dan juga packagingnya yang simple gitu. Nah, sama ini nih, satu lagi ada. Sama eh, daya tahan kita tuh, daya tahan brownies yang kita buat ini nggak gampang, apa Oh namanya ya, iya, nggak gampang rusak basi. gitu loh. Kering. Iya, lagi Ya, basi. Iya, dibilang dibilang soft soft tapi bukan yang cepet apa cepet rusak gitu loh bentuknya. Basi. Keras, kering, rusak. Oh, ketahanan produknya nggak Ah gampang ya. berubah gitu ya? Mm-mm. Ya, ya, ya. Tuh. Terus apa lagi ya? Udah kan? Keunikan Ada sama lagi. kan beda 11-12 nggak sih? iya, tapi kita Enggak. kalau uniknya tuh lebih ke ada cheese-nya aja sih, Kes. Kalau unik itu jadi keunggulan. Mm-mm. Kalau kemarin tuh di proposal aku nulisnya detail produk itu uniknya itu inovasi bentuk, ukuran, sama rasa. Iya kan rasanya. Iya, Hmm, rasa bisa Kalau benar. rasa kan emang unik karena dia ada kejunya gitu kan daripada brownies ya. original biasa. Sama ukurannya Mm-mm. juga kita kan nggak jual yang gede-gede banget, jadi lebih efisien kalau mau dibawa-bawa sama kalau misalnya orang kayak nggak mau makan banyak gitu. Oh, berarti Sama udah ada di proposal ya? Mm-mm. sama bagian tekstur tadi iya juga. Itu sih. Oke, udah Gimana, aman kejawab, nggak? Kes? Oke. Apa? Udah Aman nggak? kejawab belum? Udah. Apa, Jul? Oh, Aman berarti ya? Aman, aman. Oke. Jadi, ada lagi. Lanjut Boleh ke next. Gina, Gina. Gina. Oke kan yang aku tadi apa RAB kan kita udah buat ya di proposal juga. Mungkin bakal ada perubahan sedikit soalnya apa tentang harga penjualan juga kita kan masih belum fix, masih ada diskusi dan juga untuk harga RAB kan harga barang-barang produknya ini kita kemarin kita ngomongin kalau rencananya kita bakal cari yang lebih murahnya gitu karena takutnya takutnya merugi ya nggak sih guys. Nah terus untuk HPP kan kemarin untuk harga 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 kotornya ya harga kotornya tuh kemarin 10.000 kan kita buletin. Nah untuk harga jualnya kemarin kita udah fix belum sih? Udah fix kalau itu antara 12 sampai 15.000 kalau nggak salah ya guys. Iya, benar. mm. Nah kalau misalkan harganya kita jadiin di 15.000, kurang lebih itu kita harus ngejual 477 piece buat kita balik modal. Berarti itu kalau misalkan kayak di proposal yang udah kita buat, kan di sini bentar. Di sini kalau penjualan per bulan kan penjualan per bulan sebulannya itu 20 hari dan berarti hitungannya jadi 600 buah selama 1 bulan. Jadi selama kurang lebih kita bakal balik modal kalau kita jualan selama 1 bulan dan menjual sekitar 440 kalau kita ngejual setiap harinya selama 1 bulan gitu kita bakal balik modal di penjualan ke 400 478 itu kita udah balik modal gitu guys. Oh, Terus apa lagi? Kenapa? Gin, sorry motong ya. Hah? Kemarin kan bapaknya nanya ke kita ya harga jualnya berapa, terus kita bilang 15.000, terus dia langsung kayak, eh kalian yakin 15.000 kan bisa mendingan mereka beli nasi atau apa gitu loh, paham nggak? Iya, iya paham. Ingat nggak bapaknya ngomong gitu? Terus eh, Ingat-ingat. mau nggak kalau misalkan kita yang kita udah obrolin yang minggu kemarin itu, kita kan kemarin ngobrolin kalau bahan-bahannya kita mau pakai yang biasa-biasa aja kan, bukan yang premium. Mm-mm. Iya, jadi kalau bisa sih jangan 15.000 lagi ya. Kayak harus Mungkin kalau seimbang misalkan juga kita deh. udah kalau misalkan kita udah nggak perbarui tentang yang RAB-nya itu
Mungkin kita Hmm. bisa jual lebih murah lagi sih. Tapi yang berarti nanti dari ulang lagi sih. Boleh, boleh. Berarti Tapi, ah, berarti ini berjalannya waktu aja ya, iya, diganti proposalnya ya. Iya nggak iya, sih, kayak nanti kita kayak benar. trial dulu kan, terus baru oh iya ternyata bahannya yang kemarin tuh yang ini gitu nggak sih? Mm-mm, Hmm. benar, benar. Kemarin kan sempat ada omongan buat yang satu batch dibagi dua itu ya guys, itu possible kah? Bisa aja Possible, sih tapi sebenarnya. kalau dengan harga yang masih kita bahas 12 itu enggak. Tapi kayaknya bakal lebih mending kalau misalkan kita cari bahan-bahannya yang lebih murah dibanding yang kita taruh di proposal. Dibanding Iya, kayak yang kalau kiloan per itu. batch-nya ya, kalau per Iya, batch-nya dibagi dua, kayaknya masih tetap aja takutnya. Soalnya kayaknya gimana pun caranya, pengennya sih paling mahal tuh 10.000 deh kayaknya brownies kecil itu gitu. Berarti kalau kayak gitu harga harga kotornya tuh di bawah 10.000 ya. Mungkin kita coba Hmm. cari totalnya di 8 atau 7 kali ya. Iya iya. Iya, Ini paling aman sih. 10.000. Udah sih. gini. Boleh lanjut. Ngomong-ngomong Oke, kalau boleh, boleh. berapa Mm-mm. tadi? 7 atau 8 ya? Iya, Mm-mm. di harga Berarti, kotornya. oh ya sih bisa sih bener. Ya, bisa kan? Oke, udah. Bisa. Ya Oke, udah sih lanjut. kalau gitu. Untuk kalau misalkan di proyeksi keuntungan kan kita harus di kalau misalkan harganya tadi di 15, ya proyeksi keuntungannya kita bisa dapat 40.000 sih per per hari. Kalau kita jualnya apa sesuai dengan yang ada di proposal itu tadi ya. Cuman mungkin karena kita bakal ada perubahan dari harga jual dan bahan produksinya, mungkin itu nanti kita update lagi setelah proposalnya diupdate gitu kali ya. Oh gitu ya. Udah boleh boleh Gin. Maaf, Aku maaf setuju kita mau aja. motong. Ya ya, kenapa jual? Berarti nanti tanggal 30 kita ngesediain berapa piece? Tanggal 30 berarti kita nyediain, kalau kemarin kan kita omongannya mau bikin 30 piece ya. Ya, Kenapa? Ke, mau diubah kah untuk penjualan perharinya gitu, Jo? enggak sih. Cuma 30 yakin kita ya bisa ya 30. Bisa lah. Bisa lah, oke. Yakin Bismillah. apa nih? Yakin kejual maksudnya? Iya, Kenapa? itu. Iya, itu Eh, masalahnya. Tapi kalau kejual nggak usah pusing lah. Kita Kalau bisa nggak nggak ya? kejual dibeli masing-masing. Iya, enggak. Kita bisa nggak? Menurut kalian bisa nggak dalam sehari jadi gitu langsung 30? Bisa Bisa lah sih. ya. Insya Allah bisa kayaknya dulu. Ya itu udah target per hari kita. Cuma takutnya kalau misalnya ininya hari Jumat kan tetap aja kita nabrak kelas gitu loh. Kita jadi buatnya emang, oh, hari H-nya ya? Bukan hari hanya kan hari hanya hari Sabtu. Hamin Kita satu. Jumatnya gitu bikin. Oh iya, iya. Itu, tapi hari Bisa sih, Sabtunya Jo. tuh, hari Sabtunya jam berapa sih? Dikasih tau nggak sih? Kayaknya sih antara sore gitu sih ya. Kan Bapak bilang kita nggak boleh sampai terlalu malam kan. Beliau bilang sore. Nggak ngomong. Cuma masa dari pagi, seriusan dari pagi. Terus kita juga harus bawa kayak buat itu loh, apa supaya tetap hangat. Kalau misalkan kita buatnya di hari H, pagi gitu, nggak memungkinkan ya? Nggak memungkinkan. Mendingan antisipasi bikinnya kemarin. Terus taruh Iya. kulkas dulu. Iya, Terus gimana caranya anget? pakai iman key. Hah? Kayaknya Pakai nggak usah iman. masukin kulkas deh. Ditaruh di suhu ruangan aja harusnya masih oke sih sampai besoknya mah. Cuman mungkin maksudnya Julita diangetin dimasukin microwave gitu ya, Jo. Tapi di tempatnya kita harus nyediain microwave sendiri atau apa tempatnya menyediakan kan kita belum tahu ya. Ada yang Kayaknya sih nggak. ada yang punya ini nggak sih? Apa tuh namanya? Penggorengan yang tanpa minyak? Air Ini fryer ya? layar Iya, ada yang punya nggak kira-kira? enggak. Aku Itu nggak punya. kalau
Emang kita disediain listrik di sana? Kayaknya enggak deh. Iya kan? Enggak. Ada kan? Emang nggak ada? Nggak ada tahu. Enggak Makanya ada kita deh. jadinya tuh jualnya yang udah jadi. Nah, iya, makanya itu. Ih, GWS banget. Berarti harus dari rumah dong. Mau nggak mau, panasin dulu. Maksudnya gimana? Gue adanya oven doang, bisa oven manasin. Jadi kayak gimana ya? Ki? Nanti kita tuh apa hari hanya tuh kita panasin dulu lah di oven bentar bisa lah 5 menit lah. Atau mau setengah jadi dulu. Oh iya setengah jadi mendingan bener setengah jadi setengah lagi. Habis itu masukin kulkas baru ya besoknya ya. Iya. Nah gitu aja Jadi bener. pas pas Hamin satunya kan setengah jadi masih basah gitu loh. Nah, Tapi bisa kita buat kayak perhitungan itunya, setengah jadinya. Apa? Apa? Perhitungan maksudnya kayak nanti kan dimasukin ke oven kan. Mm-mm. Itu kita bisa hitung setengah jadinya gimana gitu bisa. Bisa aja, misalkan baru masukinnya harusnya misalkan 8 menit. Kita gituin aja 2 menit. Tapi bantu. Ketahuan lah pokoknya. Kalau belum matang tuh dia pasti kalau ditusuk-tusuk basah, Oh, nggak kering. Atau berarti kalau misalnya kita mau hari Jumatnya kita mau buat sore misalkan ya, mendingan mentah aja udah. Yang penting udah dimasukin di cup-cupnya, tinggal besok paginya di oven. tapi keburu nggak? Tapi kan takutnya kamu yang baking maksudnya kamu yang kan kita misalkan rame-rame bikin adonannya terus kalau misalkan kayak gitu di sorenya di diemin terus maksudnya kamu yang nge-baking sendiri besoknya repot nggak takutnya Kan cuman aku kalau ini make doang sih kan. Apa namanya cuman masukin oven nge-oven oven doang, iya. Yang penting kita kan nanti ada percobaan kan, hari percobaan kita kan. ya ya. nanti Yang pas penting di udah tahu percobaannya sih. itu pas percobaannya itu kita cobain deh kalau misalkan di baking setengah matang terus di bake beberapa jam setelahnya bagus nggak hasilnya atau enggak yang kayak tadi kamu yang dibiarin dulu adonannya terus besoknya di oven kayak gitu takutnya nanti malah hasilnya Iya, beda. iya. Sebenarnya agak worry-nya tuh ini sih kejunya. Soalnya itu kan cream cheese-nya kan nggak pure cream cheese ya, tapi kayak dicampurin sama susu kental manis, terus ada pakai tepung juga, tapi tepung apa ya lupa gue. Itu maksudnya kalau misalkan nggak taruh di kulkas, takutnya malah basi. Karena sepertinya kalau keju susu tuh agak riskan gitu nggak sih? Berarti nanti kalau misalnya kita bikin adonannya sore terus hari Sabtunya baru di oven berarti kita bikin adonannya dulu nggak usah digabung dulu kan? Nanti hari Seninnya baru kayak gitu nggak bisa juga ya? Boleh sih, berarti agak ribetnya di Sabtunya ya. Tapi Iya, ribet sih, kasihan di kamunya. Kalau ada yang nemenin nggak apa-apa. aku datang nanti kayak aku datang kayak Boleh, Jul. lebih aman gitu kayak nggak apa kayak. Jadi Sebenarnya ya nggak terlalu susah juga sih. Kan kita nanti beli plastik apa sih itu? Plastik paper yang buat kalau bikin kue itu. Ya, Apa ini piping bag Piping piping Apa bag ya namanya? piping bag Ya, ya. Oke, kayak gitu kan nanti. Jadi nggak beleper kemana-mana. Itu sih paling. udah 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 Udah, kejawab udah. nih, Gi. lanjut ke chapter 8 ya. Oke. Jadi di chapter 8 itu yang pertama itu ada perkiraan atau proyeksi penjualan dengan alasan yang jelas. Nah, menurut kalian alasan yang jelas apa? Jadi aku dapatnya tuh semenjak kita jualnya tanggal 30 tuh cuma pakai apa poster ya, biaya poster doang berarti ya. Nah, terus buat pemasarannya lewat platform online kayak IG, TikTok, dan Mouth-to-Mouth itu lewat buat yang ditaruh di proposal ya kan. Menurut Iya, kalian selain biaya poster ada lagi nggak? packaging. Packaging udah masuk. Oh, iya. Tadi poster, stiker, Jul.
Jadi ya terus menurut kalian masuk akal nggak sih kalau misalnya proyeksi kenaikannya itu kalau lewat pemasaran online itu naiknya 7% dari 600 piece itu. Gimana? Jadi karena kita biaya pemasarannya itu cuma lewat apa IG, TikTok sama kabar-kabar gitu aja, menurut kalian naiknya itu 7% buat di bulan berikutnya loh. Jadi misalnya bulan ini tuh 600. Menurut kalian naik 7% di bulan depan masuk akal nggak? Nggak. Hmm, ya masuk sih, Yang cuma 600 apa, Tak? Kenapa Nura? Yang 600 tadi apaan? 600 itu tuh jumlah produksi kita dalam sebulan. Oke. Atau nggak usah bikin ya, ini kan buat tanggal 30 doang proposalnya. Atau enggak sih proposalnya? iya Gitu. Stand tuh ada biayanya nggak sih dari kita? Katanya sih Ada. ada ya, patungan. Berarti keluar lagi tuh biaya buat Nah itu. itu masalah Nura, kita nggak tahu biayanya berapa. Udah kita yang jualan dipaksa. Maaf. Berarti yang Berarti yang perkiraan sama proyeksi nggak usah ya, karena kita jualnya cuma sehari. Tapi kalau misalnya dibutuhin pakai yang itu, 7%. Boleh. Masuk Nah, akal terus sih menurut rincian gue. biaya yang di... Kenapa? Tapi kalau misalnya jualan online gitu, kan ada biaya-biaya tambahan kayak misalnya biaya dari platform sama biaya packaging juga nggak sih? Karena kan kalau packaging online kan kita ngirimnya kan pasti ke tempat yang jauh. Bukan, bukan Nura. Maksudnya tuh Oh, kita nggak jualan secara online, cuma kita promosiinnya secara online. oh ya promotion ya. Ya, jadi Hmm, aku tuh mikirnya gini, nanti kita kita tuh produksi ya di salah satu rumah gitu. Jadi sistem belinya tuh by PO oke. atau enggak, lebih enaknya gimana? iya lebih enaknya PO dong Jul, yang Iya, lebih pastinya enak soalnya PO kan kan. bikin dulu kan kita. Mm-mm. Nah, terus menurut kalian distribusinya gimana? Konsumen yang datang ngambil? COD Nah, Enggak, pertengahan. enggak gitu Kalau kan. gak usah. makanan gitu, biasanya ini sih Jum, kita jualnya emang yang lingkungan sekitar kayak Jabodetabek aja misalnya atau Jakarta doang. Ya, Ya soalnya kita gue di kirimnya, proposal itu nyantuminnya cuma sekitar UNJ gitu. Nggak Berarti, maksudnya nggak dijual ke platform gitu nggak sih. Lebih kayak misal teman kita nih, gue mau mesen dong, nanti ketemuan itu di UNJ gitu gitu nggak? Ngerti nggak? oh ya, ya ngerti. Nah Tapi gitu. berarti itu dihitungnya nggak ada biaya distribusi ya? Enggak sih. Enggak sih. Oh, berarti kalau kalimatnya distribusi dilakukan secara diambil di tempat oleh konsumen dengan waktu dan tempat yang ditetapkan, begitu lebih baik kan? Hmm. Oke, Hmm. udah berarti aman nggak menurut kalian? Aman. Terus rincian biayanya masih ada lagi. Sabar ya. Ya. Guys, Nah, mau nanya, ini nanti pembayarannya mau pakai QRIS gitu gak? boleh kalau misalnya nggak bawa cash. Tapi kalau misalnya dia adanya cash, gimana? Jadi sediain kiris gak sih? Boleh nggak Iya, sih? Soalnya pokoknya kan udah sekarang dan sekarang mau udah harusnya pakai itu kan rata-rata. Iya, tapi kirisnya kiris kita atau nanti kita bikin sendiri buat kiris brownies? Jadi yang punya kayaknya siapa dulu aja? kayaknya pribadi dulu aja deh siapa gitu. Tapi masalahnya buat QRIS bisa kan ya? Harus Bisa kan? bisa. Gue adanya kiris Dana, BCA Bang doang. aja bang. Oh Iya, iya, paling BCA ya. iya BCA. Coba ada yang lain, ada yang BNI? Enggak, Sama aja gue sih pakai Cas. Gue ini loh, tau gak sih kalau kiris-kiris orang jualan tuh kan dia kiris sendiri ya. Jadi dari bank Ah, manapun bisa gitu. iya maksud gue Dan kalau nggak misalnya kena biaya. iya kalau misalnya konsumen kita, ada kiris Bang Weni nggak? Oh iya ada, si Nura misalnya. Terus
Gue BCA Kak. Terus, oh ya nih yang ini gitu loh. Kayaknya jangan kayak gitu deh, Cak. Nanti jadi Satu aja, Kak. bingung gitu, satu aja. Satu aja berlaku Apa? buat semuanya kok. Emang bisa? Iya, Enggak, Jir. emang Nggak nggak bisa. bisa, nggak bisa. Kalau keris BCA ya udah buat BCA aja gitu. Hmm, Oh, kiris yang Coba jualan deh keris nanti tuh harus majuin dulu tahu kayak lama. iya. nanti nanti coba gue tanya temen gue. Nah, Oke. itu untuk daerah kos yang tadi itu berarti ini ya udah ya. Kan biaya bahan baku udah. Terus biaya manufacturing labor kita kan nggak ada ya. Hmm. Terus Terus jadi kan kita staff ya dihitungnya ya. Berarti kita nggak usah ada biaya-biaya lain. biaya tenaga ada nggak? Aku sih nggak masukin soalnya makin memperbesar Iya sih. KPP nanti. Hmm, cuman Nah, bosan. distribusi kan tadi ya udah staff sama aja. Properti kan ya propertinya punya Keisha. Overhead kita paling masuknya kayak apa sih? Itu kan si itu doang kan yang tadi poster sama stiker. Iya, Udah, nggak udah. ada pinjem bank-bank juga, biaya modal sendiri. Iya, berarti udah tuh. Terus yang lainnya, poin lainnya udah semua terjawab. Ada nih yang proyeksi 5 tahun. Eh, gak usah jual itu mah. Nggak usah kan itu ya. Gak usah. Oke, lanjutin berarti ke siapa Murah. Nura ya. Kalau aku poinnya tentang risiko bisnisnya. Kalau yang aku temuin sih risiko bisnis itu kan rata-rata paling kayak brownies itu kan persaingan pasarnya ya. Karena brownies kan udah menjamur lah ya banyak, walaupun cuma gitu-gitu doang tapi kan variannya juga banyak. Jadi paling risikonya itu persaingan pasarnya. Cuma emang harus paling kita kuatin di keunikan sama diferensiasi yang kita punya, kayak misalnya tadi ada rasa kejunya di dalamnya, atau mungkin ukuran dari brownies yang kita jual, terus em, resiko dari harga bahan baku. Kayak tadi misalnya kan kita harus nentuin harga bahan baku yang kira-kira mungkin nggak yang premium banget biar kita bisa neken harga penjualannya. Itu untuk resiko harga bahan baku. Terus sama resiko dari pemasaran sih, karena kan kita mau ada pemasaran tipis-tipis ya, marketing dari misalnya tadi yang kayak flyer, bener flyer ya, flyer browser gitu. Itu paling kayak resikonya apakah dengan kita ngadain marketing kayak gitu, apakah itu bisa jadi boosting dari penjualan kitanya juga kayak gitu. Jadi kayak resiko keberhasilan dari si campaign marketing dari produk kita kayak gitu. Terus untuk asumsi utamanya mungkin dari key assumptionnya mungkin diasumsiin kalau misalnya kayak selera konsumen yang suka sama produk brownies sama keju yang emang banyak banget juga kan orang yang suka. Terus daya beli juga, kalau misalnya kalian em, baca berita akhir-akhir ini kan kayak daya beli konsumen itu lagi pada turun kan. Nanti kok kayak deep banget ya, daya beli konsumen itu kan lagi pada turun ya. Jadi kayak emang bener tadi kayak misalnya kita ngomongin harga brownies 15.000, apakah mungkin bakal banyak yang beli, sedangkan harga 15.000 tuh kita juga udah bisa dapat makanan berat gitu loh. Kalau dibanding sama brownies mungkin orang jadi mikir-mikir juga gitu, karena kan brownies hitungannya makanan ringan itu. Terus sama eh apalagi ya, itu aja sih guys untuk resiko-resikonya. Ada yang mau nambahin kira-kira? Enggak, kalau kata gue udah lengkap. Nggak, pas sih kalau kata gue. Kalau yang lain, Mungkin itu juga sih guys, karena kan kita segmentasinya juga cuma di UNJ aja, jadi hopefully Hmm. resikonya juga nggak yang gimana-gimana gitu. Paling itu aja sih yang aku temuin ya berarti gitu. udah kejawab, Ra. Mm-mm. Paling tinggal Oke, dimasukin aja. Nextnya mitigasi dari Julita. Jul. Guys, maaf motong bentar Jul, motong bentar ya. Izin bentar. Eh, ada yang punya Bank Mandiri nggak di sini? Enggak, Gue Aku punya punya tuh, kayak Siapa yang punya? nggak punya kayak. gue. Julita. Ya,
Ini eh, tante gue bisa buatin kode QR gitu. Nanti paling pakai punya lu ya, Jo, Ya udah boleh. akun mandirinya. Biar. Mm-mm. Oh ya udah, oke. Oke, lanjut guys. Oke, selanjutnya tuh gue dapet poin dari potensi resiko dalam rencana yang mau kita buat gitu, rencana bisnis. Kayak mungkin kita bakal ada kekurangan penjualan atau biaya yang tak terduga. Sama kayak tadi yang udah kalian omongin. Sama strategi mitigasi. Jadi kan apa ya, dari perencanaan bisnis ini yang bakal kita mau jualan gitu kan pasti ada potensi resiko yang mungkin dihadapin ya dari si brownies ini. Jadi mungkin ada beberapa potensi resiko dan strategi mitigasi yang mungkin kita apa ya cegah atau kita dapat lakukan gitu. Yang pertama tuh kan ada kekurangan penjualan. Jadi potensi resiko ini kan target penjualan yang tidak tercapai. Tadi juga udah dijelasin kan sama kalian kalau misalkan udah apa ya kita udah punya opsi lain buat mentargetkan penjualan kita ya insya Allah sih laku gitu ya laku banyak. Terus yang kedua juga strategi mitigasi. Jadi kita eh, perlu kayak menambah varian rasa baru yang tadi kalian sudah bilang kan. Jadi kan itu bakal kayak mengurangi resiko dari penurunan minat ya. Mungkin serta juga kayak lebih menarik lagi bagi segmen konsumen gitu. Terus juga perluasan pasar. Tadi yang udah kalian bilang kayak kita tuh bakal jual di platform kan, tapi di sekitaran UNJ aja. Jadi mungkin itu bisa meningkatkan penjualan kita gitu. Terus eh, dari promosi dan diskon tuh menurut kalian ada nggak sih gitu atau gimana? Bakal mau lebih Beli 5 apa ya? gratis, nggak bisa gratis. Nggak bisa berarti oke nggak usah ya. Terus juga Nggak bisa, ada cuma biaya cuma cuma gitu. Ini maaf ya gimana? Kak, cuma nggak Heeh. bisa gratis gitu loh. Palingan kasih potongan gitu loh kalau dia beli berapa banyak Oh iya, sekaligus. Iya, potongan aja. oke. Berarti masuknya ke potongan ya. Terus juga biaya tak terduga. Tadi juga kan kalian udah jelasin ya, mungkin kayak kenaikan harga apa bahan baku, kayak mungkin kita lebih kayak lebih mencegahnya gitu supaya bisa menurunkan risiko dari biaya tak terduga ini. Terus juga apa ya? Lanjut, Jo. Mungkin itu aja sih, gitu. Menurut kalian gimana? Apa udah aman gak sih dari em, potensi resiko dalam rencana kita buat nanti? Ngomong-ngomong tadi soal diskon ya, kayaknya gue Iya, kepikiran sesuatu deh. Eh, Tadi kan opsinya jangan gratis kan, tapi potongan harga. Bisa nggak kalau misalkan kita jual minuman juga, tapi minumannya kayak misalkan cuma aqua atau teh pucuk gitu. Soalnya kan yang udah pasti, yang udah jelas pasti kan kalau makan brownies seret ya. Belum Ya, tentu iya, iya, iya. orang-orang juga pada punya minuman gitu. Terus kayak tapi kalau mau bundling gitu, misalkan beli dua, terus nanti dapat free teh pucuk gitu. Ngide aja sih. yakin kayak minumannya mau yang udah jadi gitu. Tapi lebih mending gitu sih ya. Iya, kalau misalkan kita buat lagi nanti Tambah pusing. kos lagi. Iya, Oh, berarti itu masuknya ke penjualan sampingan gitu ya. iya bisa jadi. Nah, iya, nah ini juga Ide kan bagus, ide apa bagus. yang sudah Keisha bilang kan ya, kalau misalkan bakal kalau beli dua tuh bakal free minuman gitu kan. Nah, ini bakal kayak bisa menurunkan tingkat
resiko kita guys. Jadi kita bisa mencapai target gitu. Ya insya Allah sih bisa gitu. Sebenarnya ada beberapa opsi sih. Opsi pertama, kalau beli satu, dapatnya aqua gelas. Kalau beli dua, dapatnya pucuk. Masuk akal gak? Masuk, masuk. Bagus, bagus. Mas, oke, supaya bisa ini apa bikin menarik konsumen. Iya, kita kasih gratis aja kalau aqua gelasnya gitu. Kan kayak lumayan juga gitu. Bikin posternya menarik. Kalau beli satu, dapatnya aqua gelas. Kalau beli dua, teh pucuk nih gitu. Nambah 10.000 lagi udah dapet teh pucuk. Satu. Browniesnya dua. Nah, aku sih setuju aja. Menurut kalian yang lain gimana? Setuju juga nggak? Kan soalnya ini bakal kayak buat menarik konsumen ya, buat potensi resiko kita dalam penjualan. Gue setuju dah, kayak kayak katanya kayak menguntungkan juga sih buat kita sama buat customer juga gitu. Tapi kira-kira kalau misalkan ada yang mau beli nih, tapi mau beli teh pucuknya aja, diterima nggak? Apa nggak Ya menurut enggak kalian? dong. Ya, Ya enggak dong. Berarti Tapi suruh, guys, suruh tetap beli produk kita ya. Iya. Nah, Nah, cuma kalau jadi ini pilihan minumannya teh pucuk agak ragu deh guys, soalnya kan manis sama manis juga ya. nah itu dia mau dibilang tadi soalnya takutnya kalau misalkan dia, misalkan kan kita nggak ada yang tahu ya dia minum dia makan si browniesnya dulu atau minum teh pucuknya dulu gitu. Kalau misalkan kayak gitu takutnya nanti dia ngerasa belenek gitu. Jadi kayak ih gak enak ini belenek padahal itu gara-gara dia abis minum teh pucuk gitu. Takutnya sih gitu guys. Boleh aja kalau ada mau opsi ganti minuman lain apa ganti kira-kira? air mineral gitu atau fit. Mineral paling oke Ay, ya. Mineral dingin gitu tuh. Mm-mm. Berarti kalau beli satu dapatnya kecil, beli dua dapatnya gede gitu. Iya, boleh. Berarti bukan boleh juga minuman sih keras. gitu. Berarti bukan minuman perasa ya. Iya, penetral. Boleh, Iya, boleh iya. juga kayak gitu. Yang penting kita bisa menarik konsumen gitu loh, supaya Tapi penjualan target tapi kita kita tetap tercapai. untung nggak? Apa? Tapi kita tetap untung nggak? Sebenarnya nggak bisa jual itu tau, kayak dikasih paling ya ya kayak kalau bandel gitu harga lebih murah gitu. Kayaknya kayak misal beli 5 baru dapat satu mineral gitu. Boleh kalau gitu. Ya, Ah, contoh aja tadi. oh iya Boleh ya. aja. Kalau dua kayaknya shock juga gitu. Ini kayak beli 5 dapat satu mineral water gitu. Kalau Iya, dingin pokoknya berarti kita pakai apa tempatnya? Apa? Kalau tadi kan bilang air mineral dingin gitu ya. Gak usah. Kita ya seadanya yang kita punya aja mineralnya. Nggak dingin, nggak apa-apa. Kan itu bonus. Oke. Oke, itu nanti bisa next diomongin kali ya. Kira-kira fixnya gimana, harus belanja berapa biar dapat minum gitu. Oke. Ini udah, Rita. udah gitu aja. Oke. Oke, berarti bahasan kita hari ini segitu dulu ya. Ya. Kalian jangan lupa masukin bahasan kita tadi ke PPT ya. Oke. Oke, Ya, nanti Gina tolong tolong kasih link atau gimana maunya. Gimana? Kan ini kita kan hasil record mau Mhm. dikumpulkan atau mau kamu YouTube. upload. Paling link sih. Ya udah, oke. Makasih ya, guys. Oke, thank you guys. Nice. Guys. Ya, Matiin, bye-bye. Gin. Tunggu. Ya. Gina, matiin record dulu.